Shalom, perkenalkan nama saya Juliet Yatu, saya dari kelas BPAK. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang diampu oleh Bapak Dosen Setrianto Terrapa. Saat ini saya akan membahas tentang hakikat kurikulum. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian tentang kurikulum. Kata kurikulum ini pertama kali digunakan di dunia olahraga yang dari kata Latin kurir dan curere yang artinya jarak yang akan ditempuh oleh seorang pelari. Kemudian kata kurikulum ini digunakan oleh para ahli dalam dunia pendidikan yang mengartikan bahwa kurikulum ini adalah sesuatu yang akan dicapai oleh seorang pendidik atau pelajar dalam proses belajar mengajar. Dapat juga diartikan bahwa kurikulum ini adalah suatu proses dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian ada beberapa pandangan tentang kurikulum ini. Yang pertama, kurikulum dianggap sebagai program kerja yang direncanakan atau program kerja yang terencana. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang kurikulum dibuat untuk mengatur jalannya pembelajaran dalam kelas atau mengatur jalannya proses belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik dan mengatur ruang lingkup dalam proses belajar mengajar. Di sini kita dapat melihat bahwa memang kurikulum itu adalah sesuatu hal yang direncanakan untuk kebaikan proses belajar mengajar. Kemudian pandangan yang kedua adalah hasil belajar yang diharapkan. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam kurikulum telah terstruktur apa-apa saja yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar, sehingga ketika dalam proses pembelajaran itu kita harus mencapai tujuan itu atau mencapai proses atau mencapai kegiatan yang telah terstruktur tersebut, sehingga dikatakan bahwa kurikulum adalah hasil belajar yang diharapkan. Kemudian pandangan yang ketiga yaitu kurikulum dianggap sebagai pengalaman belajar. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam kurikulum telah diatur kegiatan-kegiatan yang akan dilalui dalam proses belajar mengajar yang mencakup ruang lingkup pendidikan tersebut. Namun ada beberapa kegiatan yang telah distrukturkan dalam kurikulum itu, sehingga itu menjadi pengalaman oleh pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Di sini jelas bahwa pendidikan bukan hanya untuk memberikan pelajaran tentang pengetahuan yang tersusun, namun juga memberikan pelajaran tentang bagaimana cara membentuk pribadi dan cara dalam bermasyarakat. Dari ketiga pandangan ini sangat jelas bahwa ketiganya itu penting dalam kurikulum. Yang pertama menyangkut tentang materi dan isi, di mana hal ini penting karena melalui proses ini dalam penguasaan materi atau pembelajaran, siswa atau peserta didik akan mendapat beberapa pelajaran atau mendapat beberapa pengetahuan atau ilmu dalam penguasaan materi ini. Kemudian yang kedua yaitu rencana belajar, di mana memang harus dalam proses belajar mengajar itu rencana pembelajaran itu harus terstruktur agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan pendidik juga dapat mengajar dengan nyaman. Kemudian yang ketiga itu adalah pengalaman belajar, di mana yang kita harus
ketahui atau kita harus perhatikan bahwa pendidikan tidak hanya menyangkut tentang pendidikan di dalam sekolah saja atau tidak tertutup untuk dunia luar, tetapi dalam kurikulum ini menekankan bagaimana cara untuk memberikan peserta didik atau mengajar peserta didik untuk membentuk pribadi dalam bermasyarakat atau membentuk kepribadian dalam diri peserta didik agar dapat bermasyarakat. Kemudian pembahasan yang kedua ialah peran kurikulum. Ada beberapa peran kurikulum yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah peran konservatif. Peran konservatif di mana mengharuskan sekolah atau lembaga untuk menguasai nilai-nilai budaya untuk dilestarikan kepada generasi muda atau siswa. Dan peran konservatif ini berperan untuk mengembangkan atau melestarikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Kemudian yang kedua itu adalah peran kritis dan evaluatif, di mana kurikulum berperan sebagai pengontrol dalam perkembangan nilai-nilai budaya, karena kita ketahui bersama bahwa seiring berkembangnya era globalisasi, maka nilai-nilai budaya juga banyak yang berubah, sehingga di sini kurikulum dituntut untuk bagaimana mengevaluasi atau mengontrol perkembangan nilai-nilai budaya. Kemudian yang ketiga yaitu peran kreatif, di mana di sini lembaga atau sekolah diharuskan untuk selalu menciptakan sesuatu atau hal-hal yang baru seiring dengan perkembangan zaman, karena secara umum masyarakat atau peserta didik selalu ingin mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi kurikulum. Ada beberapa fungsi kurikulum yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, di mana fungsi ini berperan untuk memberikan pelajaran kepada individu atau kepada peserta didik individu per individu, sehingga mereka mampu menyesuaikan di mana tempat di mana dia berada. Kemudian yang kedua yaitu fungsi integrasi, di mana kurikulum ini berfungsi untuk mendidik peserta didik atau membentuk pribadi peserta didik agar peserta didik dapat membentuk sikap sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat serta dapat memberikan keterampilan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, di mana kurikulum dapat memberikan pelayanan terhadap siswa atau orang dari setiap perbedaan yang dalam pribadi seorang per seorang. Dengan kata lain, kurikulum harus bisa melayani siswa dalam berbagai keunikan sifat yang berbeda-beda dari peserta didik tersebut, baik dari minat, bakat, dan kemampuan peserta didik itu semuanya harus bisa ditangani oleh kurikulum. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan, di mana kurikulum dikatakan atau diharuskan bahwa kurikulum itu harus memberikan pengalaman bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari peserta didik tersebut maupun di lingkup masyarakat. Kurikulum harus memberikan pengalaman dalam atau
secara tidak langsung kurikulum diharuskan untuk memberikan pengalaman atau memberikan cara bagi pribadi siswa dalam bermasyarakat dan membentuk kedewasaan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan, di mana di sini dikatakan bahwa kurikulum itu harus mampu memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk memilih langkah mereka sesuai dengan bakat dan minat atau kemampuan mereka. Dan di sini juga kurikulum diharuskan untuk menyediakan berbagai mata pelajaran atau berbagai jurusan sehingga peserta didik dapat memilih sesuai kemampuan mereka. Kemudian fungsi yang keenam, yaitu fungsi yang terakhir, yaitu fungsi diagnostik, di mana kurikulum dapat diharuskan untuk bisa mengarahkan peserta didik dalam menerima dirinya atau sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dipunyai dalam dirinya sendiri. Fungsi ini dapat atau akan membimbing peserta didik dalam mencapai potensi dirinya dan untuk mendukung perkembangan secara maksimal. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu kurikulum dan pembelajaran. Telah banyak tentang kurikulum dan pembelajaran yang telah kita pelajari bersama sebelumnya, sehingga kita dapat menyimpulkan dan kita dapat melihat bahwa kurikulum dan pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan. Bahkan dikatakan bahwa pembelajaran dan kurikulum itu bagaikan Romeo dan Juliet yang tidak bisa atau tidak dapat dipisahkan, di mana pembelajaran tidak dapat berlangsung tanpa kurikulum. Di mana kita ketahui bahwa kurikulum yang berhubungan dengan materi atau isi yang dipelajari, sedangkan pembelajaran yaitu bagaimana cara mempelajari isi atau materi tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan sistem kurikulum tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa sesuatu atau program-program yang telah direncanakan dari kurikulum itu akan dilaksanakan melalui pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya paparkan dari hakikat kurikulum. Atas perhatian kita, saya ucapkan terima kasih.